Ya, episode ke-63 dari kitab Tauhid yang judulnya adalah eh, Demi Allah kau akan masuk neraka. Nah, itu yang akan kita bahas, yaitu hadis yang statement yang mirip dengan kalimat tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Ini zoomnya lagi Oke teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan ini. Di bulan Ramadan ini kita kajian benar-benar ingin maksimal dapat ampunan Allah, kasih sayangnya, rahmatnya. Walaupun kita masuk Ramadan dalam kondisi banyak dosa. Teman-teman harus diingat ya, kalau mau taubat itu dan memperbaiki diri itu jangan nunggu masuk Ramadan. Tapi sebelum Ramadan tuh harus benar-benar sungguh-sungguh minta ampunan Allah. Karena kalau kita sebelum Ramadan masih kotor, ada potensi besar pas masuk bulan Ramadan malah makin banyak maksiat. Mungkin kita bisa banyak amal soleh loh. Mungkin kita bisa memperbanyak amalan sunnah. Tapi Allah nggak nolong kita untuk menjauhi dosa-dosa. Dan kita tahu dosa yang dilakukan di waktu yang spesial sama atau makin besar dosanya? Makin besar. Makin besar secara quality dosanya. Kalau secara quantity memang dosa tuh nggak berlipat ganda. Beda kalau amal soleh yang satu amal soleh dikali lipatin 10. Kalau dosa tuh satu dosa ya dicatatnya tetap satu. Tapi quality dosanya jadi lebih besar. Yang mungkin awalnya ngeliat yang haram itu kalau di luar bulan Ramadan itu dosanya satu segede mobil. Tapi kalau dilakukan di bulan Ramadan dosa yang sama, tetap dosanya kehitung satu tapi bukan segede mobil sedan, tapi segede mobil truk misalnya gitu. Itu analogi mengenai dosa yang dilakukan di bulan yang suci. Nah teman-teman, apa ingin awali ini dulu sebelum kita masuk pembahasan ini dengan nasihat apa? Ingat ampunan Allah, maghfirah. Kalau kita lagi istighfar ya, astagfirullah, ya Allah ampuni aku. Itu artinya apa sih? Saat kita lagi minta ampunan Allah, kita tuh minta ke Allah dari 4 hal. Kita memohon ke Allah 4 poin. Satu, kita pingin Allah tutupi aib kita di dunia. Dua, kita pingin Allah tutupi aib dan dosa kita di akhirat. Tiga, kita minta agar Allah gak azab kita di dunia. Empat, kita minta Allah agar Allah gak mengazab kita di akhirat. Paham di sini 4 poin itu ya? Jadi atau simpelnya kalau kita lagi bilang astagfirullah, artinya kita minta ke Allah agar Allah tutupi aib kita di dunia dan di akhirat, dan biar Allah gak siksa kita di dunia dan di akhirat. Itu penting. Dan ingat ya, semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu bisa membuahkan ampunan Allah. Dan bukan cuma kejadian yang enak, tapi justru malah banyaknya kejadian yang gak enak yang bikin kita jadi diampuni dosa-dosanya. Pernah nyampein bagaimana seorang anak SMA negeri di sebuah kabupaten Bandung, itu akhwat curhat ke Arizal kalau dia mentalnya bener-bener rusak gara-gara apa? Gara-gara ibunya psikopat. Bagaimana ketika kecil, dari kecil udah sering dijedugin ke tembok sampai darah ngucur. Pas lagi Idul Fitri itu mau digorok si anak ini, dibawa sama ibunya di depan keluarganya, mau digorok itu kepalanya, lehernya. Dan si anak ini tetap bertahan untuk hidup, tapi dalam kondisi mental yang benar-benar terganggu, sakit. Tapi dia tetap berjuang di atas jalan Allah. Maka semua rasa berat, rasa sakit itu jadi penghapus dosa buat dia. Jadi kalau dia nggak minta ampunan ke Allah pun, dia udah punya
sebab yang menghapus dosa-dosa dia. Semakin berat ujiannya, semakin dihapus dosa-dosanya. Itu luar biasa teman-teman. Nah, kalau kita hidupnya banyak enaknya, banyak dikasih nikmat Allahnya, berarti kita mungkin nggak punya sebab-sebab diampuni dosanya seperti akhwat tadi. Maka kita harus banyak minta ampun ke Allah, biar dosa kita terhapuskan dengan real kita. Bukan cuman ngarep, tapi kita benar-benar ngelakuin action juga. Selain berharap diampuni, kita juga action dengan cara minta ampun ke Allah dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan ini, yaitu tentang, ini pembahasannya sebenarnya judulnya bersumpah atas nama Allah, tapi lebih spesifik kita akan ngebahas gak boleh sumpah demi nama Allah untuk merendahkan orang lain. Gak boleh sumpah demi Allah untuk merendahkan orang lain. Ya. Jadi Allah langsung kasih bagannya dulu aja ya. Sumpah demi Allah itu bisa dilakukan dalam 3 kondisi. Pertama, sumpah demi Allah untuk menguatkan fakta. Menguatkan fakta. Contoh ngomong apa? Demi Allah riba haram. Benar gak? Benar. Demi Allah zina haram, zina dosa besar. Demi Allah. Itu boleh. Sumpah kayak gitu. Ya. Nabi SAW terkadang ketika beliau lagi marah, lagi memberi edukasi dengan cara yang tegas ke sahabat, beliau kadang sumpah demi Allah. Demi Allah, kalian akan begini, misalnya. Nah, jadi kalau demi Allah, dalam rangka menekankan sesuatu yang emang fakta, untuk biar semakin kuat, itu boleh. Itu yang pertama ya, sumpah. Kedua, sumpah ini emang agak jarang dilakukan oleh kita. Perhatikan baik-baik ya. Yang kedua nih, sumpah dalam rangka berhusnudzon kepada Allah atas harapan kita di masa depan. Sekali lagi, sumpah demi Allah untuk sesuatu yang kita harapkan terjadi di masa depan. Kita husnudzon ke Allah, Allah akan mewujudkan itu. Maksudnya apa sih? Contoh, Syekh Sudais dulu kan anaknya bandel banget ya. Syekh Sudais waktu masih bocilnya itu nakal banget. Ibunya marah. Sampai ibunya bilang, saking ibunya marah, ibunya akhirnya ngedoain, demi Allah kamu bakalan jadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Disumpahin sama ibunya, demi Allah kamu bakalan jadi imam Masjidil Haram. Jadi beneran real. Jadi imam Masjidil Haram tuh. Makanya kalau lagi marah, demi Allah kamu bakalan jadi presiden. Oh jangan, banyak haters ya. Jangan jadi presiden. Demi Allah kamu bakalan jadi kaya dan berkah gitu dong. Demi Allah kamu bakalan jadi ustadz misalnya. Atau jadi ulama. Bukan ustadz abal-abal, tapi jadi ulama yang benar-benar ngamalin ilmunya. Yang kalau jatuh ke dosa dia taubat gitu. Nah tapi untuk sumpah yang jenis kedua ini, kalau kita udah nunggu-nunggu di masa depan ternyata gak jadi-jadi, gak kejadian, maka kita bayar kafarat gitu. Misalnya Dirli punya anak, pas lagi marah Dirli bilang, sumpah demi Allah kamu bakalan jadi dokter yang baik. Pas gede bukan jadi dokter dia, malah jadi insinyur. Dan usianya udah 40 tahun, kayaknya kalau kuliah S1 kedokteran juga udah nggak mungkin lagi gitu ya, nggak mungkin lagi. Ya udah kalau kayak gitu, karena udah kelihatannya nggak mungkin deh anak saya jadi dokter. Kalau jadi dokter Ibu Nabawi mungkin sih bisa, tapi dia pasiennya nggak di sana. Dia pengennya Dirli pengen jadi dokter, bahkan nyumpahin anaknya untuk jadi dokter. Cuman si anaknya kayaknya nggak memungkinkan jadi dokter. Ya udah, pada saat itu Dirli langsung bayar kafarat. Itu bayar kafaratnya ngasih makan ke 10 orang miskin, masing-masing 750 gram beras minimal. Ya, kualitas yang terbaik kalau bisa, yang biasa kita makan atau yang lebih bagus. Nah, jadi untuk sumpah yang kedua ini, sekali lagi, untuk apa bisa jelasin coba Regan, pakai bahasa Regan? Untuk berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah di masa yang akan datang,
Tapi jika tidak tersampaikan, tidak terwujudkan di masa yang akan datang, harus membayar kafarat. Ada satu kata yang kelewatkan. Bersumpah demi Allah untuk harapan kita di masa depan, agar Allah wujudkan harapan tersebut, gitu ya. Misalnya kita bilang, contoh aja ya, demi Allah saya bakalan masuk ITB, demi Allah saya bakalan lulus masuk ITB, dan ternyata nggak masuk, ya. Apakah harus langsung bayar kafarat? Enggak, karena dia masih bisa nyoba tahun depan kan. Iya gak sih? Tapi kalau ternyata dia, aduh enggak lah, nggak mau nyobain masuk ITB lagi, udahlah saya udah ridho masuk ke Oxford misalnya gitu. Kalau kayak gitu ya udah, nggak usah ngelanjutin niat masuk ITB-nya, langsung bayar kafarat aja, beres. Seperti itu. Oke. Baik. Itu poin nomor 2 dalam masalah sumpah. Kemudian yang ketiga adalah sumpah dalam rangka merendahkan orang lain. Sumpah dalam rangka merendahkan orang lain. Beda ya antara marah tegas dengan merendahkan orang lain, itu beda. Misalnya, demi Allah itu adalah perbuatan yang sangat-sangat zolim. Demi Allah perbuatanmu ini sangat zolim. Ada orang yang zolim, kemudian kita bilang, demi Allah itu perbuatan yang sangat zolim. Kamu telah melakukan perbuatan dosa besar. Kita ngomong demi Allah, itu penekanan ya, itu boleh. Tapi kalau merendahkan, seperti demi Allah kamu teh orangnya udah miskin, bego, hidup lagi misalnya kayak gitu. Aduh. Seperti dulu zaman-zaman SMP, SMA kita ngomongnya belak-belakan ngomong gitu. Ih, teman-teman hati-hati. Nabi kita SAW menyampaikan ada orang yang ngomong satu kata. Satu kata loh, bukan satu kalimat. Itu dalam hadis, satu kalimat, bahasa Arabnya kalimat, tapi kalimat tuh terjemahan bahasa Indonesianya tuh kata. Jadi kadang suka ada ya kitab-kitab yang terjemahannya masih keliru. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kalimat. Itu kalimat jangan diterjemahin kalimat. Kalau kalimat itu apa? Susunan dari beberapa kata. Sedangkan kalimat dalam istilah bahasa Arab itu adalah susunan dari beberapa huruf yang membangun satu kata. Jadi seseorang ngucapin satu kata yang dia tuh nggak tahu, nggak nyadar akan konsekuensinya. Ternyata kata tersebut membuat dia masuk ke neraka 70 tahun perjalanan atau 70 musim. Dalam riwayat yang lain dia jatuh sampai lebih jauh daripada bintang Sirius kalau nggak salah kalimat hadisnya. Ada beberapa lafaz hadis, nanti kalian bisa cek. Takutnya ketuker ya antara satu hadis dengan hadis yang lain. Tapi intinya sama, yaitu satu kata yang kita tuh nggak nyadar konsekuensinya, ternyata itu bikin kita masuk neraka jahanam, sangat-sangat fatal itu. Satu kata loh, bukan satu kalimat. Ya. Seperti ketika, contoh aja ya, kita lagi marah ke teman terus kita ngomong bastard. Atau ngomong hei anak haram gitu. Kalau kita ngomong hei anak haram berarti kita menuduh ibunya atau ayahnya sebagai pezina. Ibunya ya, ibunya ayahnya. Pokoknya mah orang tuanya namanya. Kita berarti nuduh orang tuanya pezina. Dan kalau kita nuduh seseorang itu berzina tanpa adanya bukti, maka kita dilaknat oleh Allah, kita bahkan dipecut 80 kali, teman-teman, kalau misalnya itu sampai ke hakim syar'i. Serem itu. Serem. Satu kalimat, satu kata. Jadi harus hati-hati. Nah, kita akan bahas ini hadisnya, teman-teman. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, qala rajulun, seorang laki-laki berkata, wallah la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah nggak akan ampuni si fulan. Jadi ini kalau dalam kisah yang lebih detailnya, ini kejadiannya di kalangan Bani Israel. Dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu tukang maksiat. Si ahli ibadah ini ngomong ke tukang maksiatnya, Gen, buka pintu. Si ahli ibadah nasehatin si tukang maksiatnya untuk bertakwa pada Allah, untuk tobat, untuk taat gitu ya. Tapi si ahli ibadahnya gak mau tobat-tobat. Akhirnya karena gemes ngomong, demi Allah, Allah gak akan ampuni fulan gitu. Oh gitu, siap. Nah, maka hati-hati teman-teman ya. Kita akan bahas lebih detail lagi. Oke. Sekali lagi A akan ngulangi hadisnya. Mungkin A nyampein seluruh hadisnya dulu, baru nanti A ngejelasin. Oke.
Nabi kita SAW bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan, faqala Allah, man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Ketika dia bilang demi Allah, Allah nggak akan ampuni fulan, Allah langsung balas, siapa yang berani bersumpah demi mendahuluiku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan? Siapa yang berani bersumpah mendahuluiku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sungguh, aku ampuni fulan dan aku batalkan amal kalian, amalmu. Aku ampuni dia dan kamu amalnya lenyap. Kamu amalnya lenyap. Dan dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad dan Abu Daud, hadisnya derajatnya hasan, ya. Dia bersabda, Abu Hurairah berkata, ucapannya telah menghancurkan dunia dan akhiratnya. Jadi ini ucapan Abu Hurairah, ya. Oke, dalam hadis yang lain Nabi kita SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Maka Allah berfirman, siapa? Siapa yang berani mendahuluiku dengan sumpahnya bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sungguh, aku ampuni fulan dan aku hapus amalmu. Ini di mana nih suara? Ganggu. Di atas ya? Tolong yang di atas itu gangguan suaranya tolong berhenti ya. Ya. Nabi kita SAW sekali lagi bersabda, ada seorang laki-laki berkata, demi Allah, Allah gak akan ampuni si fulan. Maka Allah menjawab, siapa yang berani mendahului aku dengan sumpahnya bahwasanya aku gak akan ampuni fulan? Aku ampuni si fulan yang tukang maksiat itu dan aku batalkan amalmu, hapus amalmu. Nah, oke, jadi gak boleh kita bersumpah untuk merendahkan orang lain. Jadi teman-teman, ada penjelasan yang lebih detailnya loh. Ya, ada penjelasan yang lebih detail tentang hal ini. Jadi ceritanya Bani Israel itu, dia ini dari dua Bani Israel ini, yang satu ahli ibadah, yang satu tukang maksiat. Dan ketika si Bani Israel yang ahli ibadah ini nasehatin, si tukang maksiatnya ngomong kayak gini, biarin aja aku sama Tuhanku. Engkau ditugasi untuk selalu mengawasiku? Lihat kalimat ini ya. Biarkan aku dengan Tuhanku. Emangnya engkau ditugasin oleh Allah untuk mengawasiku, untuk selalu mengawasiku? Kesel dengan jawaban tersebut, akhirnya si ahli ibadah bersumpah, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Demi Allah, Allah gak akan masukin kamu ke surga. Kamu nanya ke kalian, kalau ada orang yang dinasehatin terus ngomong, udah deh urusin dirimu aja sendiri, itu kalimatnya bagus atau buruk? Buruk. Nabi kita SAW bersabda, salah satu kalimat yang dimurkai oleh Allah, yang paling bikin Allah murka adalah seseorang yang ketika dinasehatin bertakwalah pada Allah, dia ngejawab, urus aja dirimu sendiri. Ini kan kalimatnya mirip ya. Udah, ini mah urusan saya dengan Tuhan saya. Emang kamu diperintahkan untuk ngejat saya gitu. Kalau bahasa-bahasa kekiniannya kan gitu ya. Udah deh, jangan ngejat saya. Ini urusan saya sama Tuhan saya. Ketika dinasehatin kemudian ngomongnya kayak gitu, itu udah salah sebenarnya. Tapi perbuatan yang satunya sampai berani bersumpah Allah gak akan ampuni dia, itu lebih salah. Karena itu ada statement yang terkenal yang dulu sempat nge-quotes dari anime sebenarnya, tapi nggak mau sebut lagi, kalian kan udah lupa anime apa. Yaitu apa? They're wrong, don't make us right. Kesalahan mereka bukan berarti kita berada dalam posisi yang benar. Artinya mereka bisa salah, tapi kita bisa jadi lebih salah. Makanya gak boleh kita saat orang lain salah kemudian kita berbuat zolim. Kalau ada orang lain salah, cukup dengan nasihati kesalahannya. Jangan kemudian kita menzolimi dia. Ada orang melakukan kesalahan berupa dosa ngerokok di depan umum, yang akhirnya ngeganggu. Ya kita vonis keburukan dia ngerokok. Dasar gak tahu diri, ngerokok, ngebahayain orang lain, zolim. Itu benar gak? Benar, itu mah gak apa-apa kalimat itu. Tapi kalau kita saking keselnya kita sama dia, kemudian kita bilang dasar anak haram, wah itu udah
Kacau itu kalau kayak gitu. Dia salah karena dia ngerokok. Jangan sampai perbuatan dia ngerokok yang zolim itu malah ngebuat kita ke dosa, jatuh ke dosa yang lebih besar lagi. Jangan teman-teman. Ada orang nyuri ayam. Zolim nggak? Dipotong nggak tangannya? Enggak. Ayam berapa harganya kan? Yang dipotong tangannya tuh kalau mencuri sesuatu yang harganya minimal seperempat dinar. 1 dinar sekarang udah 6 jutaan, berarti seperempat dinar sekitar 1,5 juta. Kalau orang nyuri masih di bawah 1,5 juta rupiah, ya dengan konversi emas yang sekarang ya. Sekarang ada tanggal berapa? 28 Februari 2025. Bisa ada yang ngedenger rekaman ini, takutnya nanti emas harganya naik 1 gramnya 100 juta gitu ya. Maka ini udah beda ceramah ini, jadi nggak up to date gitu. Maka ini ya. Jadi kita tuh baru dipotong tangannya, jangan kita. Pencuri itu baru dipotong tangannya kalau dia mencuri harta seperempat dinar. Ada orang nyuri ayam. Kemudian warga bilang, bakar. Itu yang ngomong satu kata, bakar. Dia udah menghancurkan dunia akhiratnya. Yang ngomong bakar dan akhirnya dibakar beneran sama orang-orang, itu yang pertama kali provokasi ngomong bakar. Dia dapat dosa membunuh, di akhirat akan dapat apa? Allah murka sama dia, Allah melaknat dia, Allah siksa dia di jahanam dengan azab yang sangat pedih. Kecuali kalau yang nyuri ayamnya bawa golok. Yang nyuri ayamnya bukan nyuri, begal ya. Kalau begal boleh dibunuh. Ya. Ada begal kemudian udah ngebawa senjata, terus kita teriak itu, bunuh gitu. Ayo rame-rame bunuh, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Bahkan ada polisi dari Semarang yang bilang, siapapun yang ketemu begal udah bawa senjata, saya halalkan untuk membunuh. Ya, semoga Allah merahmati polisi tersebut dan juga meluruskan beliau ya, karena itu statementnya bagus, benar, udah sesuai dengan yang kita inginkan kita. Udah sesuai dengan keinginan netizen ya, kalau misalnya ada begal kemudian dibunuh boleh teman-teman. Kalau emang begalnya udah ngebawa senjata yang memang bisa mematikan. Nah, jadi teman-teman seperti itulah tentang bahayanya kita untuk sampai memvonis orang lain dengan ahli neraka. Jadi kita tuh nggak boleh vonis orang lain sebagai ahli neraka, nggak boleh. Selama dia masih hidup. Mau itu dia muslim maupun kafir, nggak boleh divonis ahli neraka. Nggak boleh kita memvonis George Bush ahli neraka. Masih hidup nggak George Bush? Masih ya. Terus presiden Korea Utara itu siapa? Kim Jong-un. Kim Jong-un kita vonis dasar ahli neraka, nggak boleh. Karena dia masih hidup. Yang boleh divonis ahli neraka tuh satu, orang yang udah Allah vonis sebagai penghuni neraka seperti Firaun, Abu Jahal, Abu Lahab. Dua, orang kafir yang mati dalam kondisi kafir dan kita nggak pernah, dan dia nggak pernah diketahui pernah syahadat. Contohnya siapa? Michael Jackson mati udah. Ada nggak riwayat yang sahih kalau Michael Jackson syahadat? Yang ada emang ucapan orang-orang gak jelas gitu. Dan sekarang kadang-kadang orang Islam teh sebagian ya suka ya gampang banget terkena hoax gitu lah. Kayak misalnya pas si Jackie Chan, pernah ke bawah hoax juga waktu dulu. Jackie Chan ke Malaysia pakai kopiah. Terus kalau nggak salah tangannya gini, Masya Allah Jackie Chan udah masuk Islam, dan Allah Akbar. Dan itu di grup WhatsApp teh emang selalu ya viral. Itu kita nggak boleh teman-teman, nggak boleh kayak gitu. Mengenai kasus kemarin yang posting di Instagram, itu emang ada buktinya, bukan screenshot. Kalau screenshot kan gampang diedit ya, gampang. Ini buktinya screen recording teman-teman. Screen recording. Jadi dari mulai dia ngebuka Instagram langsung ngeklik ustadznya, langsung ngeliat DM-nya, itu kelihatan semua videonya. Cuman nggak lanjut ngeviralin deh, udah cukup ngingetin orang-orangnya. Adapun buat orang-orang yang ngevonis Arizal bohong, Arizal bikin drama kayak gitu, ya udah itu urusan mereka dengan Allah. Nggak mau lanjut, pusing ya. Cuma pengen ngingetin aja bahaya kalau sampai kayak gitu. Soalnya kalau itu dosa pribadi beres sih, kita tutupi. Tapi masalahnya dia nyesatin gitu loh. Ya, nyesatinnya dengan statement apa?
Zina asal pakai pelapis dosa kecil, tenang aja lah, itu kan udah nyesatin, itu nyesatin parah. Maka ya harus diingetin bahayanya statement itu, tapi tetap menjaga identitas ustadznya. Kalau ada netizen yang kemudian nyerang ustadz tertentu, ya maka berlepas diri, karena nggak nyebut siapapun ustadznya, nggak nyebut ke siapapun ustadznya siapa. Bahkan banyak ustadz yang bilang ini ustadz ini bukan, ustadz ini bukan. Bilang maaf ustadz, saya nggak mau ngebuka gitu. Tapi gara-gara postingan ini jadi orang-orang liar. Netizen mah emang selalu liar dari dulu gitu ya. Selalu cuma pingin tahu doang gitu. Giliran kita misalnya berusaha untuk maju, kemudian kita kalah misalnya dari bukti-bukti, netizen nggak akan ada yang bantu kita. Makanya kita mending cukupkan diri dengan memperingatkan bahaya kesesatan tersebut gitu ya. Sekali lagi, kalau misalnya ada ustadz yang punya kesalahan pribadi dan dianya pun mau memperbaiki diri, kita tutup ya aib-aibnya. Tapi kalau misalnya sampai statementnya kayak gitu, bahaya ya, sangat berbahaya banget. Baik, itulah pembahasan ini. Dan teman-teman, sekali lagi sebagai pengingat ya, kita ini banyak dosa, maka hadis ini tuh jadi pelajaran penting buat kita. Ngelihat orang lain pendosa itu harus dengan kacamata rendah hati. Kita punya kebaikan dan punya keburukan. Teman kita yang maksiat itu punya keburukan, tapi dia juga punya kebaikan yang mungkin beda warnanya dengan kita. Maka kita tuh nggak bisa membandingkan diri kita dengan mereka. Nggak bisa. Karena kebaikan kita udah beda versi, keburukan kita juga beda versi. Ibaratnya gini, kalian ngelihat ada orang yang rutin berzina, terus kalian bilang, ih dasar pezina. Iya, kita boleh melaknat perbuatan zina. Kita boleh membenci perbuatan zina. Bukan boleh lagi, tapi apa? Wajib membenci perbuatan zina. Tapi kita bisa jadi melakukan dosa lain yang sebenarnya lebih besar. Sehingga ketika kita melarang orang lain dari perbuatan A, bukan dalam rangka untuk mengangkat diri kita kalau kita lebih baik dari dia. Enggak, teman-teman. Akan beda kalau kita nasehatin orang lain dalam kondisi kitanya juga ngerasa diri masih kotor gitu. Akan lebih beda powernya, akan lebih beda kelembutannya. Bukan orang yang sempurna, terkadang juga kebawa emosi. Tapi kita sama-sama belajar kan. Kita belajar kitab tauhid itu biar apa? Tujuannya makin mengagungkan Allah dan makin mengkerdilkan diri kita sendiri. Ini tujuan belajar kitab tauhid, teman-teman. Makin kita mengagungkan Allah dan makin kita ngerasa diri kita lemah, gak ada apa-apanya. Kita siapa gitu? Lihatlah di sini. Pelaku maksiatnya ngelakuin kesalahan, udah dinasehatin malah bilang, udah urusanku dengan Allah aja, ngapain kamu urusin aku. Itu aja udah kalimat yang Allah murkai loh, kalimat itu tuh. Tapi ternyata lawannya, yaitu ahli ibadah ini, ngeluarin statement yang lebih parah lagi, yang Allah bencinya lebih parah lagi. Sampai bersumpah demi Allah, Allah gak akan ngampuni si pemaksiat. Mari kita sama-sama belajar untuk terus, teman-teman, minta ke Allah, apalagi ini di bulan Ramadan, minta biar kita dikaruniai tawadu. Minta agar Allah karuniakan ke kita ini rasa diri tuh gak ada apa-apanya. Banyak amal soleh tapi tetap gak ada yang dijamin diterima. Masih ingat gak hadisnya kata Nabi SAW? Kalau seorang hamba itu dari mulai lahir dari ibunya, dari mulai lahir di usia bayi itu, dia udah sujud sampai dia mati di usia tua rentanya, niscaya amal itu tetap akan menghinakan dia di hari kiamat. Sekali lagi, hadisnya sahih. Ada seseorang sujud dari mulai dia dilahirkan dari perut ibunya sampai dia mati di usia tua rentanya, niscaya amal sujud itu seumur hidup itu akan menghinakan dia di hari kiamat. Maksudnya apa? Gak ada nilainya di mata Allah untuk ngebeli surga. Surga terlalu mahal, gak bisa dibeli dengan amal soleh kita. Maka kita beramal soleh itu tujuannya biar apa? Biar kita semakin low profile. Beramal soleh itu semakin ngerasa gak ada apa-apanya. Beramal soleh itu semakin ngebuat kita jadi, ya Allah, aku hambamu yang lemah, yang gak ada apa-apanya. Sholat tarawih aja tadi gak khusyuk. Sholat ini aja, sholat wajib juga gak khusyuk. Ya Allah, penuh kekurangan. Nah, tujuan ibadah itu buat ngebuat kita semakin gitu, semakin ngedown. Kalau kita tawadu, kita ngerasa gak ada apa-apanya, Allah ridho sama kita.
Allah cinta sama kita. Kalau Allah cinta sama kita, kita akan masuk surga gitu. Makanya nggak ada ceritanya orang yang ibadahnya benar kemudian jadi sombong gitu, lucu. Kalau ibadah kemudian jadi sombong tuh lucu banget, aneh gitu. Aneh banget. Orang yang ibadah rajin, hafal Quran kemudian ngedebat Allah, itu aneh. Seperti yang kemarin viral, hafal Quran katanya kemudian ngedebat Al-Quran gitu. Cewek yang nggak pakai kerudung itu katanya saya udah hafal Quran, tapi ketika dites sama Syekh Taizen banyak yang salah banget itu. Maka nggak aneh Nabi kita SAW bersabda, mayoritas munafik dari umatku adalah dari para pembaca Qurannya, yaitu mereka yang baca Quran tapi nggak ngeresap ke hati, nggak dihayati. Makanya di bulan Ramadan ini tahun 2025 bulan Februari tanggal 28 alias Ramadannya nanti besok ya, tanggal 1 Maret 2025, nasehatin ya, siapa tahu ada yang ngedenger ini 10 tahun ke depan, kita coba yuk ibadah kitanya diperbaiki kualitasnya. Kuantitas gak usah banyak-banyak dulu, tapi kualitas tingkatin. Cobain yuk rutin, yang udah punya target baca Quran 1 juz sehari, kalau bisa baca 1 juz dengan terjemahannya. Kalau waktunya terbatas ya udah kurangin jadi setengah juz aja tapi sama terjemahannya. Bahkan kalau kalian sholat pakai Quran yang ada terjemahannya, lalu kalian baca terjemahannya pas lagi sholat, kalau bacanya di mulut batal. Nggak boleh ya. Kalian lagi baca misalnya idza waqa'atil waqi'ah, kemudian kita baca terjemahannya terus diomongin ketika kiamat terjadi misalnya, batal sholat ya, nggak boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau kita baca terjemahannya di mata doang, di hati, tanpa diucapin di mulut, maka Syekh yang Islam kok tuh siapa, ada yang tahu nggak, yang penulis website Islam kok, astagfirullah, Syekh Syekh Shalimun Najib ya. Syekh Shalimun Najib berpendapat itu nggak membatalkan sholat. Nah, jadi ini bisa ngebantu kita tuh baca Quran yang ada terjemahannya atau pakai handphone biar lebih gampang ya. Karena handphone tuh hukumnya jadi mushaf ketika kita ngebuka aplikasi handphone. Tapi nggak boleh lagi sholat taraweh kemudian kita buka WhatsApp, itu nggak boleh ya, jangan. Kita lagi taraweh buka aplikasi Quran yang emang satu baris Quran terus ada terjemahannya langsung, jadi kita bisa sholat lagi misalnya tahajud gitu ya. Idza waqatil waqi'ah, terus berhenti dulu baca terjemahannya. Tapi terjemahannya cuma di hati, jangan di mulut ya. Laisa liwaqatiha kadzibah. Terus kita coba ngayatin banget. Pas baca ayat tentang neraka, kita diam dulu. Terus kita bilang Allahumma ajirni minan nar, atau Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Doa gitu. Sambil kalau nggak bisa nangis, paksain buat nangis. Kalau lagi sholat sendirian mah kita paksain nangis walaupun pura-pura. Tapi kalau lagi berjamaah, jangan pura-pura nangis. Karena nantinya jadi timbul ria. Tapi kalau lagi sendirian, kita pingin nangis tapi nggak bisa nangis, paksakan buat nangis. Karena itu ngelatih hati kita untuk jadi lebih lembut. Kalau kita lagi baca ayat tentang neraka tapi nggak nangis-nangis, maka tangisilah kekerasan hati kita. Itu saran para ulama. Kalau kita baca ayat tentang neraka, baca ayat tentang azab Allah, kita nggak bisa nangis, maka tangisilah kekerasan hati kita. Coba teman-teman, mumpung lagi Ramadan nih. Karena Ramadan tuh lebih memungkinkan. Alasannya apa? Alasannya karena libur gitu ya. Atau kalau kerja, kerjanya juga di cut misalnya ya, yang biasanya pulangnya jam 4 jadi lebih awal. Berarti kan ada waktu ekstra. Yang mana di situ kita bisa manfaatin. Coba sholatnya sambil kayak gitu. Saya nih waktu kosong yang paling efektifnya tuh ba'da asar. Tapi kan kalau ba'da asar boleh sholat sunnah nggak? Nggak boleh. Kalau ba'da maghrib saatnya nyantap makanan. Kalau ba'da isya habis itu taraweh. Kalau ba'da taraweh saatnya tidur. Kalau habis subuh kebelet pipis. Dan sahur banyak minum. Jadi waktu yang paling enak buat sholat sunnah ba'da asar. Sedangkan ba'da asar nggak ada sholat. Gimana Adwa, saya pengen ngelatih biar sholat khusyuk. Gimana caranya? Pengen sholat khusyuk tapi satu-satunya waktu buat yang paling enak buat khusyuk itu ba'da asar, gimana caranya? Kalau ngikutin pendapat banyak ulama,
Yang nggak boleh sholat ba'da asar itu sholat sunnah mutlak. Artinya kita masih bisa ngelaksanain ba'da asar sholat, tapi sholat yang memiliki judul. Apa sholat yang punya judul? Sholat tahiyatul masjid. Jadi kita sengaja ba'da asar, ya pulang kerja, masuk masjid, kemudian kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah pas sholat tahiyatul masjid kita megang mushaf tuh baca, ya itu enak teman-teman. Atau sholat apa lagi? Sholat qadha. Kita dulu pernah lalai sama sholat berapa tahun tuh. Memang kalau pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas adalah kalau kita ninggalin sholat karena ketiduran, karena kelupaan, wajib diqadha nggak? Wajib, sepakat seluruh ulama. Di dunia ini nggak ada yang nggak sepakat. Kalau kita nggak sholat karena ketiduran, karena lupa, wajib diqadha tanpa ragu. Walaupun kejadiannya 20 tahun yang lalu, wajib diqadha. Tapi kalau ninggalin sholatnya sengaja, karena di zaman-zaman kita belum ngerti Islam, kita nggak sholat selama 3 tahun misalnya, maka di sini ulama beda pendapat. Wajib diqadha atau enggak. Saking besarnya dosa ninggalin sholat, sebagian ulama bilang nggak usah diqadha, karena nggak ada gunanya. Saking besarnya dosa ninggalin sholat, jadi nggak usah diqadha udah. Karena nggak ada gunanya kamu mau qadha. Jadi pendapat ulama yang bilang nggak usah diqadha itu bukan berarti jadi oh ya udah kalem gitu ya. Dulu pernah nggak sholat berarti kalem kita, nggak usah diqadha. Bukan, justru ulama yang berpendapat sholat yang dulu kita sering lalaikan itu nggak bisa diqadha, itu tuh saking ekstrimnya dosa ninggalin sholat. Makanya mereka berpendapat nggak usah diqadha. Nah cuman pendapat ulama yang 4 mazhab, dan biasanya kalau 4 mazhab udah sepakat, hampir bisa dipastikan pendapat itu yang paling kuat. Yaitu kalau kita pernah lalai sama sholat 1 tahun, dari balik sampai 1 tahun kemudian kita nggak pernah sholat, maka sholat-sholat itu wajib diqadha. AA pribadi lebih cenderung ke pendapat Syekh bin Baz dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu AA dulu lalai 2 tahun sholat, wajib diqadha nggak kalau ngikutin pendapat Ibnu Taimiyah? Enggak. Kalian tuh belum connect ya. Ibnu Taimiyah berpendapat gak wajib diqadha. Kan kalau ninggalinya nggak sengaja wajib diqadha, sepakat. Tapi kalau ninggalinya sengaja karena emang malas sholat Rizal 2 tahun, maka pendapat Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin gak perlu diqadha. Gak bisa, saking besarnya dosa ninggalin sholat. A pribadi sebenarnya lebih cenderung ke pendapat Ibnu Taimiyah, yaitu A 2 tahun dari balik sampai 2 tahun kemudian A kagak sholat, A gak usah qadha. Cukup bagi Arizal taubatan nasuha, jangan pernah ninggalin sholat lagi dan mulai perbanyak sholat-sholat sunnah. Tapi secara prakteknya A melakukan qadha. Biar apa sih qadha? Kalau di hari kiamat yang benar adalah pendapat ulama yang 4 mazhab, A kan udah aman gitu ya, udah mengqadhanya. Gitu. Jadi kalau qadha sholat tuh boleh kapan aja. Gak ada waktu haram. Mau matahari terbit, matahari terbenam, dari barat udah gak bisa sholat ya. Maksudnya udah gak diterima tobat. Maksudnya mau matahari terbit, mau matahari terbenam, mau matahari pas lagi di atas. Kan ada 3 waktu yang kita dilarang sholat. Pas matahari terbit sampai sekitar 25 menit kemudian. Jadi kalau matahari terbit jam 6 itu gak boleh sholat. Dari jam 6 sampai jam 6.25 itu gak boleh. Kemudian sekitar 25 menit sebelum matahari terbenam, itu nggak boleh sholat. Dan juga ketika sekitar 20 menit sebelum zuhur itu kita nggak boleh sholat. Nah kalau sholat qadha itu mah nggak ada waktu yang dilarang. Semua waktu boleh. Nah bisa tuh. Ingat-ingat ya Allah 2 tahun ngelalain sholat. Ba'da asar tuh waktu yang paling enak, paling bisa khusyuk. Ya udah qadha sholat subuh. Allahu Akbar. Megang mushaf, habis Al-Fatihah baca ayat Quran sambil dihayati gitu. Kalian juga bisa, insya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Itu aja dari Arizal, teman-teman. Ingat, ibadah tujuannya semakin tawadu. Jadi kalau kita nasihatin orang lain pun dengan tawadu. Dan kita sebagai orang yang salah, ciri-ciri tawadu, kalau kita salah kemudian dinasehatin, kita terima. Ya, jadi kita harus melihat dari 2 sisi. Sisi penasehatnya harus tawadu, orang yang dinasehatinya juga harus tawadu. Kalau yang nasehatinya sombong dan yang dinasehatinya juga sombong, ya udah ini nggak akan pernah ketemu. Yang nasehatinya marah-marah sambil ngerendahin, yang dinasehatinya marah balik. Saya nggak terima kamu ngerendahin saya kayak gini.
Lo emang punya apa amal di hadapan Allah? Wah, kita udah main kayak gitu, ini nggak bener teman-teman. Udah kalau masalah kedudukan di sisi Allah mah itu kan rahasia Allah. Jadi kita jangan ngejudge orang lain. Kita cukup ngejudge kesalahannya. Ada eh, bisa dibilang katanya sih mualaf, tapi sebenarnya dia bilang bukan mualaf sih ya. Anak sebuah kampus dekat sini ya. Secara hakikat bisa dibilang dia mualaf. Walaupun secara KTP Islam dari lahir, tapi secara hakikatnya karena ayahnya Buddha, ibunya Muslim, dan si anak ini dari kecilnya itu semua agama dilaksanain. Sholat iya, tapi sholat Idul Fitri iya, Idul Adha iya, tapi Natalan juga iya gitu ya, dan ibadah Buddhanya juga ikut. Nah setelah dia pesantren, barulah dia alhamdulillah murni Islamnya. Seneng ngelihat dia semangat, bahkan ketika ngedengerin AA ceramah dia tuh sampai gemeteran gitu, seneng gitu. Tapi ketika dia sholat masih ngebut. Salah nggak sholat ngebut? Salah. Nah, AA nasehatin dia. Nasihat itu adalah wujud cinta Arizal ke dia. Dan kalau dia termasuk orang yang tawadu, maka ketika dinasehatin dia akan nerima. Dan kelihatan banget pas kemarin syuting bareng di sebuah stasiun TV di sebuah TV channel TV, syuting bareng sama beliau, dan ketika dinasehatin beliau langsung bilang, izinkan saya jadi murid. Wah, alhamdulillah ya. Seneng kalau ngelihat orang yang salah dinasehatin kemudian nerima gitu teman-teman, itu bahagia banget ya. Oke, itu aja dari Arizal. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu besok pagi insyaallah, dan masih ada sesi tanya jawab sekitar 13 menitan. Jangan lupa niat puasa Ramadan ya sekarang. Dah niat kita beres. Dan besok sahur biar diberkahi Allah. Dan kalau bisa habis sahur luangkan waktu sekitar 5 menitan, doa ke Allah sungguh-sungguh, minta agar dimatikan dalam kondisi taubatan nasuha, minta agar kalau kita punya dosa jariah, Allah hentikan dosa jariah tersebut. Minta kalau kita pernah zolim ke orang lain, orang yang kita zolimi itu mau memaafkan kita. Itu 3 doa yang pingin kalian amalkan ya. Kalau bisa sebelum subuh gitu. Dan satu lagi deh tambahan, kalau kalian ngefans sama sebagian dari orang-orang kafir, senang sama sebagian dari orang-orang kafir, coba doain orang tersebut secara khusus ya. Karena pernah ngamalin pas kagum sama channel Mr. Watswa di YouTube. Pas lagi makan sahur, ingat aja waktu dulu tuh, waktu kami baru bertiga ya, istri sama anak, yang Zaid masih kecil, sahur teh kan cuma duaan sama istri. Kalau istri lagi halangan berarti makan sendirian. Jadi makan sahur teh sambil ngelihat channel orang kafir yang dia suka ngedengerin Quran, si orang kafir ini. Terus ngedoain, ya Allah masukkan dia ke Islam ya Allah. Mah asli teman-teman, setelah 1 atau 2 bulan dia syahadat, itu bahagianya bener-bener luar biasa ya. Jadi coba itu ya, 3 doa. Satu, kalau pas sebelum subuh tuh minta agar dimatikan dalam kondisi taubatan nasuha. Minta kalau kita pernah ngelakuin dosa jariah yang diikuti sama banyak orang, pernah ngajak maksiat atau diikuti, biar Allah hentikan dosa jariah tersebut. Biar orang-orang yang pernah kita ajak maksiat pun berhenti dari dosa tersebut. Yang ketiga, kalau kita pernah zolim ke orang lain, minta agar Allah buat orang tersebut lembut hatinya untuk memaafkan kita di dunia dan di akhirat. Karena kita celaka kalau Allah nggak ampuni. Itu aja dari Arizal ya. Makasih teman-teman. Silakan, ada 11 menit. Ada yang mau nanya dari kalian? Dirli, silakan Dirli. Guru anak pernah bilang gitu, ada sunnah Rasulullah pada zamannya yang ditinggalkan pada zaman sekarang. Kan zaman sekarang mah ngebangunin sahur tuh ya ada anak-anak gitu ya, pakai kendang atau segala macam gitu ya. Kalau pada zaman Rasulullah tuh adzan tapi tidak memakai as-salatu khairum minan naum, apakah itu benar? Di zaman Nabi SAW adzannya nggak pakai as-salatu khairum minan naum. Untuk bukan buat sahur itu, waktu sahur. Oke, sebentar. Itu mau kemana? Dia barangkali mau ke WC? Iya. Oh, bukan. Oke. Di zaman Nabi SAW, apakah adzannya ada as-salatu khairum minan naum? Itu Bukan. Ketika sahur, waktu ketika sahur, apakah ada as-salatu khairum minan naumnya gitu? Bukan. Kan waktu zaman sekarang mah anak muda atau pakai kandang atau gimana jarang bangunin sahur tuh kan. Pada zaman Nabi bukan kayak
zaman sekarang gitu. Oh. Tapi pakai adzan tapi nggak pakai as-salatu khairun minan naum. Nggak pakai. Iya. Jadi ada 2 muadzin. Iya. Jadi apa? Pertanyaannya apa? Ya apakah itu benar gitu? Oke. Ada? Jadi gini teman-teman, mengenai adzan, yang mana yang pakai as-salatu khairum minan naum? Apa sih arti dari as-salatu khairum minan naum? Salat lebih baik daripada tidur. Ya. Sehingga kira-kira nih, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Ini kira-kira ngajak buat tahajud atau ngajak untuk salat subuh? Mana yang lebih logis? Subuh. Subuh, subuh. Subuh. Tahajud apa subuh? Subuh. Yang bilang untuk tahajud kalian benar. Yang bilang buat sholat subuh ada pendapat ulamanya juga. Tapi yang lebih tepat, yang lebih kuat adalah itu justru untuk sholat subuh. As-salatu khairum minan naum itu yang untuk lafaz azan subuhnya. Ini yang lebih kuat. Walaupun memang ulama beda pendapat ya dalam masalah ini, tapi lebih cenderung ke pendapat yang as-salatu khairum minan naum justru buat yang sholat subuh. Kalau yang azan buat tahajud yaitu 1 jam sebelum subuh, itu justru nggak pakai as-salatu khairum minan naum, azan yang biasa aja. Seperti itu. Nah, buat sekarang ya jangan ngebangunin dengan cara yang haram seperti pakai alat musik seperti gendang gitu. Kalau mau bangunin, maka koordinasi dengan kampung, dengan RT RW, silakan bangunkan dengan cara yang memang disetujui oleh masyarakat sekitar. Kalau dengan azan kurang, misalnya azannya nggak terlalu keras, maka bisa dengan cara orang ya bangun aja sahur sahur kayak gitu gitu ya. Atau tetangga satu sama lain saling ngetok pintu, udah bangun belum kayak gitu. Jangan dengan cara haram, apalagi yang sekarang udah pakai guntung dan itu anak-anaknya tuh bener apa ya istilahnya teh sangat barbar gitu, barbar banget asli. Itu barbarnya tuh keterlaluan, dan itu jadi efek negatif buat orang-orang yang non muslim juga ngelihatnya jadi keganggu banget, malah jadi bisa jadi nambah kebencian terhadap Islam gitu loh ya. Jadi jangan teman-teman, jangan ngebangunin dengan cara itu, nasehatin ya kalau memungkinkan. Ada yang mau nanya dari kalian? Oh ya, ayo. Ada? Iya silakan. Halo. Yang itu ada yang mau nanya, takut nggak cukup waktunya. Ada, cuman mau nanya panjang tentang Kayaknya materi agak nggak? panjang sih Tentang kayaknya. materi nggak? Tentang materi tadi nyambung sih. Oh gitu, nanti aja mungkin Nanti ya. aja lah, Ya, takutnya siap. yang Oke. kesian yang Makasih ya udah empati ya, alhamdulillah. Sholat sambil buka mushaf itu hanya berlaku pada sholat sunnah aja atau pada sholat wajib juga bisa? Nah di sini ulama khilaf, kan hadisnya itu Aisyah sholat di belakang budak beliau, yang mana budak beliau ketika sholat tuh membaca mushaf. Jadi imamnya Aisyah untuk sholat sunnah sambil baca mushaf. Nah sehingga dari sinilah ulama khilaf beda pendapat apakah boleh di sholat wajib juga. Saran Ariza untuk sholat wajib mah janganlah ya. Kan sholat wajib mah ya nggak usah terlalu lama gitu lah. Yang penting kita sholatnya kualitasnya yang terbaik walaupun bacaannya pendek. Nah untuk sholat sunnah kan kita pingin memperpanjangnya, makanya kita buka mushaf. Walaupun ada pendapat ulama lain di mana mereka bilang apa-apa yang diperbolehkan dalam sholat sunnah juga diperbolehkan dalam sholat wajib, kecuali kalau emang ada teks yang melarangnya. Contohnya apa? Sholat sunnah boleh sambil duduk nggak? Padahal kita nggak lagi sakit tapi kita malas aja berdiri, kita akhirnya sholat sunnah sambil duduk, boleh nggak? Boleh. Tapi sholat wajib nggak boleh sambil duduk, nggak boleh. Kecuali kalau kita lagi sakit yang nggak bisa berdiri. Nah itu ada teks larangannya ya. Gak boleh sholat sambil duduk untuk sholat wajib. Maka kebolehan duduk di sholat sunnah tidak bisa ditarik ke sholat wajib. Adapun masalah membaca mushaf di sholat sunnah, tidak ada dalil larangan dilakukan di sholat wajib. Maka boleh juga di sholat wajib membaca mushaf. Tapi sekali lagi, AA pribadi lebih cenderung ke untuk tidak melakukannya di sholat wajib. Ya, dan AA sarankan mendingan yang jadi imamnya yang hafiz gitu ya. Jadi kan udah beres kalau kayak gitu. Oke, ya. Nyambung. Boleh. Kalau tadi ya soalnya mention pas yang sholat kodo buat memperpanjangnya baca Quran, sholat kodo lebih dikaitin kan itu sholat wajib. Tapi kalau konteksnya buat cuma anggapannya biar bisa sholat sunnah habis asar, itu mendingan baca mushaf apa Ini enggak? nih ciri-ciri orang kritis yang cerdas, masya Allah ya. Jarang dari kalian yang mikir kayak gini, mungkin ini cerdas banget, masya Allah. Makasih ya. Kita siapa namanya? Fadil ketemu di pizza ya, pizza us ya, pizza us ya, bukan pizza yang ke Israel bukan. Nah
Makasih Fadil ya. Iya. Makasih Fadil udah ngingetin. Jadi ya itu dia. Tadi A bilang bahwa itu tuh sebenarnya AA nyuruh kalian. Kalau A pribadi mah nggak akan. Soalnya dengan izin Allah A udah hafal Quran kan gitu. Dan A juga udah paham Al-Qur'annya juga. Jadi A kalau baca Quran udah ngerti otomatis. Bahkan kalau A baca Quran yang ada terjemahannya malah jadi nggak konsen. A lebih konsennya kalau A baca kemudian A ngerenung gitu. Jadi A tadi tuh lebih ke nyuruh kalian ya, bukan buat pribadi Arizal ya, seperti itu. Nah kalau kalian emang nggak bisa, kalau kalian ragu kalau kodok malah baca Quran takutnya nggak boleh, ya udah mending sholat tahiyatul masjid aja, kan tahiyatul masjid sunnah ya, jadi boleh dengan itu. Tapi AA pribadi jujur ya, tadi AA berjamaah di rumah 5 orang, AA jadi imam, itu yang di belakang semuanya sholat taraweh. AA sendiri gak sholat taraweh, AA mah sholatnya kodok subuh. Pas AA lagi jadi imam, AA sholat kodok subuh 2 berapa kali? 5 ya, 5 kali, jadi total 10 rakaat, kemudian 1 rakaat witir. Emang boleh? Boleh. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Anas bin Malik jadi imam, beliau mah sholat sunnah, sedangkan makmumnya sholat wajib. Dan ini jadi pelajaran, para ulama menyampaikan, tidak ada masalah perbedaan niat antara imam dengan makmum. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, atau sebaliknya, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Gak ada masalah. Jadi kalian gak usah takut, kalian beres sholat maghrib, lagi sholat 2 rakaat sunnah ba'diyah, ada di belakang yang nepuk kalian. Jangan ngomong gitu, batal. Gak usah nolak, gak apa-apa. Kerasin aja suaranya. Walaupun cuma 2 rakaat. Yang di belakang sholat maghrib, kita sholat 2 rakaat sunnah ba'diyah maghrib. Pas tasyahud, langsung salam. Yang di belakang kan bingung. Enggak akan bingung. Mereka baru nyadarnya pas kita salam, oh ternyata imamku ini lagi sholat sunnah. Gak ada masalah itu, gak ada masalah. Tinggal lanjut aja 1 rakaat tambahan buat sang makmumnya. Oke. Baik, ini pertanyaan dari Raffi ya, di 3 menit lagi. Batasan bercanda seperti apa kriteria yang sampai pada istizabidin? Wah, itu pembahasannya perlu per case ya. Sumpah demi Allah kalau saya nggak lakuin itu saya bakal masuk neraka jahanam selamanya. Ini dia nih. Dan ternyata dia tidak melakukan hal itu. Bagaimana cara tobat dari sumpah semacam ini? Itu kan kalau ngomong masuk neraka jahanam selamanya berarti kita sumpah kafir. Hati-hati loh. Kalau orang bersumpah demi selain Islam alias atau bahasanya gini, kalau seseorang bersumpah untuk murtad, itu sumpahnya aja udah bikin dia murtad. Jadi misalnya nih, na'udzubillah ya, saya sumpah demi Allah kalau misalnya pacar saya gak datang, saya akan keluar dari agama Islam. Gak usah nunggu pacarnya datang atau gak datang, ngomong gitunya aja dia udah kafir. Kok bisa ada seseorang yang sampai azam tuh apa ya, niat sungguh-sungguh untuk murtad aja udah murtad. Ini diucapin lebih parah. Kalau baru bisikan-bisikan hati was-was, apalagi orang-orang yang kena penyakit was-was OCD, kalian mah relax. Kalian mau ada bisikan 1000 kali murtad, tenang aja kalian mah, gak usah dipeduliin, karena kalian udah kena penyakit mental OCD. Orang-orang yang kena penyakit OCD, was-was murtad, itu kalian tuh kayak orang gila dihitungnya, jadi nggak dianggap. Nah tapi buat kita yang normal, kalau ada was-was murtad gitu, itu kita tinggal tepis aja, kalem aja. Tapi kalau kita pakemkan di hati, ingat, di hati kita berazam kuat, saya bakalan murtad, itu aja udah murtad. Apalagi kalau diucapin pakai demi Allah lagi, berabe itu teman-teman. Ini ngomong buat kalian yang normal ya. Kalau buat kalian yang was-was, kalem kalian mah. Karena orang-orang was-was tuh emang gak bisa ngatur dirinya. Bahkan orang was-was tuh ketika di hatinya ada bisikan-bisikan murtad, terus aduh gimana ini aku, jangan-jangan udah murtad. Udah deh, biar memastikan kalau saya murtad, udah saya ngomong saya murtad aja. Habis itu syahadat lagi. Sampai ke tahapan kayak gitu orang-orang yang kena OCD. Nah orang-orang yang kayak gini, mereka tuh dimaafkan karena mereka tuh bisa dibilang setengah gila ya, tapi harus diterapi sampai sembuh. Dan udah nanganin yang, maaf, yang konsul tentang was-was nggak ladenin dulu, karena sekarang lagi banyak banget yang konsul tentang fidyah dan nitipin fidyah tuh udah sampai overwhelm Rizal. Jadi mohon maaf ya, yang konsultasi was-was nggak bisa itu dulu. Baik, yang belum terjawab pertanyaannya bisa WhatsApp Rizal gratis ya, silakan screenshot aja ini sebagai bukti kalau kalian hadir, nanti WhatsApp Rizal ya. Sampai ketemu besok subuh ya, jam 5.30 di kajian fikih.
Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu, aku tobat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Yang mau nginep teh siapa aja? Gimana nginep? Nggak pulang. Kalau pulang nanti bareng sama Regan paling. Sahurnya paling tapi bingungnya kalau nginep mah pas kan sahur Gitu ya. Ya di sini juga belum masak malam takutnya nggak kebagian. Makanya itu Mending pulang aja bareng Regan ya nanti di khawatir. Fahri nginep ya? Ali pulang ya? Oke. Ada. Silakan kalau mau pulang sekarang, kalau itu tapi Firman mau nanya dulu kan ya?